Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yardandika. Saya di sini akan memandu kelas kita pada malam hari ini yang bertemakan tentang HTML dan CSS. Di mana pematerinya itu ada Bang Adit dan satu lagi Bang Rizky. Untuk rentetan acaranya, yang pertama itu pemateri yang akan menyampaikan materinya, dan nanti ada juga sesi tanya jawab. Sembari pemateri mempersiapkan materinya, di sini nanti kalau pemateri sudah selesai pematerinya langsung share screen aja ya. Oke, kepada pemateri pertama yaitu Bang Adit, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang HTML dasar dari HTML. Nah, untuk HTML sendiri, seperti yang kita ketahui, HTML merupakan Hypertext Markup Language, atau yang dikenal dengan HTML ini merupakan struktur dasar yang harus kita pelajari dalam membuat sebuah situs website. Nah, dalam HTML ini terdapat struktur dasar, di mana ada tag head, tag body, dan tag HTML-nya itu. Nah, untuk di bagian tag head itu ada title. Nah, di title ini ada yang namanya dokumen. Ini untuk penamaan dari website yang kita buat. Nah, untuk tag-tag dasar yang dimiliki dari HTML itu, setiap HTML pasti memiliki tag-tag dasar seperti ini, H1 sampai H6. Itu untuk pengaturan ukuran tulisan. Terus ada tag paragraf, dilambangkan dengan P. Terus ada BIU itu untuk atribut seperti bold, italic, underline. Nah, untuk BR itu tagnya untuk enter. Sedangkan HR itu memberikan garis horizontal atau garis datar. Nah, IMJ dan SRC itu untuk menampilkan gambar, href itu untuk menyisipkan link, dan div itu untuk melakukan sebuah pengelompokan. Nah, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan setiap tag-nya. Nah, nanti baru saya akan melakukan pengimplementasiannya di Visual Studio Code-nya. Nah, untuk list di sini ada dua. List itu ada dua tipe, ada order list dan unorder list. Nah, apa perbedaan antara order list dan unorder list? Di order list ini urutan itu penting. Seperti misalnya kita kan ada sebuah kegiatan, misalnya schedule dari bangun tidur itu kan kita bangun, mandi, terus makan misalnya. Nah, itu kan urutannya tuh harus pas. Nggak mungkin lah kita tiba-tiba udah makan tapi kita belum bangun kan. Nah, jadi karena
maka kita untuk kegiatan seperti itu membutuhkan yang namanya order list. Sedangkan untuk unorder list itu listnya tidak berpengaruh urutannya. Nah, jadi tampilannya seperti ini implementasinya. Dan untuk selanjutnya itu ada table. Nah, di dalam table ini ada tag-tag yang pertama tag table. Tag table ini untuk menandakan bahwa yang kita buat di dalam itu merupakan bagian dari table. Nah, di dalam tag table itu ada tag TR untuk membuat row-nya, ada tag TH untuk membuat kolom header-nya, dan tag TD untuk membuat kolom isinya. Terus ada tag caption, T-head, T-body, sama T-foot. Seperti yang saya tampilkan. Nah, berikut contoh pengimplementasiannya. Kalau ini ada form, form itu di dalamnya ada tag form. Tag form ini berfungsi sebagai penanda kalau kita itu mau membuat sebuah formulir. Nah, di dalam tag form ini ada tag input. Tag input ini bisa kita buat tipenya beda-beda. Ada tipenya teks, ada tipenya angka, ada tipenya tanggal, ada juga tipenya password, tergantung yang kita butuhkan. Nah, sedangkan ada selanjutnya ada tag label. Tag label itu untuk pemberian nama terhadap tag input tadi. Nah, biar teman-teman nggak pening, dengarkan saja dulu. Nanti untuk pengimplementasiannya bakal saya lanjutkan di VS Code agar lebih mudah dipahami. Checkbox sama radio saya buat di situ untuk berfungsi melakukan pemilihan. Apa perbedaan antara checkbox sama radio? Nah, di checkbox ini kita bisa memilih hanya satu, sedangkan di radio itu kita hanya bisa memilih lebih dari satu. Misalnya kayak gini. Ini contoh pengimplementasiannya. Oke, kita langsung ke VS Code-nya aja lah biar nggak pusing. Nah, kebetulan di bagian VS Code, seperti yang saya jelaskan, ini adalah halaman. Jadi kalau pas seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ini adalah tag awal yang kita miliki ketika membuat sebuah dokumen HTML atau HTML. Di sini kan ada head nih. Nah, di bagian head ini ada ketentuan di mana head ini hanya boleh berisi title. Title ini untuk bagian atas website kita. Terus hanya boleh ada style sama link JavaScript untuk style juga. Nah, di body inilah kita melakukan kreasi seperti isi-isi dalam website yang bakal kita buat. Contohnya tadi kan ada nih di bagian saya jelaskan bagian heading nih, heading. Heading itu sebenarnya seperti ini contohnya. Heading itu hanya sebagai ukuran. Misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini, kita tutup bentar. Kita jalan di Nah, ini adalah penggunaan dari heading yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi, fungsi dari heading ini apa? Fungsi dari heading ini sama seperti ukuran. Nah, jadi ukuran pada umumnya tulisan itu. Jadi kan H1 sampai dia ada sampai H6. H6 itu yang paling kecil. Tapi biasanya dalam pembuatan website yang paling sering digunakan itu H2, H3. Jarang sekali menggunakan H4 ke bawah. Terus tadi saya ada mengatakan tentang P, paragraf kan, ada paragraf, ada BR. Nah, tag paragraf itu dia berfungsi agar seperti ini. Misalnya nih, tag paragraf. Jadi kalau kita membuat untuk selanjutnya, dia dalam bentuk paragraf. Jadi ada jarak gitu. Nih. Nah, ada jarak di antara keduanya. Ini karena kita menggunakan tag paragraf. Kalau kita menggunakan tag H aja, tag H2 atau H3, dia bakal berdempet. Dan kalaupun kita mau menggunakan tag H, seperti ini, nah, jadi dia lebih besar kan ukurannya nih. Dan untuk memisahkan tag-tag ini, kita bisa menggunakan BR. BR itu kan sama seperti enter. Nih.
kan berjarak deh jadi ya. Terus kalau kita mau menggantinya dengan garis seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang namanya HR, horizontal. Nih seperti ini. Ini misalnya di paragraf nih kan tulisannya biasa aja nih. Ini H ini kan jadi lebih gede dibandingkan paragraf. Nah misalnya ada kata kunci yang mau kita tandai, misalnya si lorem ini. Kita tinggal tebalin aja menggunakan salah satu tag tadi, yaitu B untuk bold. Kita tinggal masukin loremnya. Nah, maka loremnya akan besar. Italic untuk biar dia miring. Nah, miring dia. Nah, itu dia untuk tag-tag dasarnya. Terus tadi saya ada menjelaskan tentang list kan. Nih, list contohnya. List itu terbagi dua, list list order list sama unorder list. Kalau ini nggak perlu lah dipelajari dulu. Nah, ini kalau yang untuk list ini kan nih, dia bisa di custom. Nih, contohnya kan list makan. List atas ini nah, list atas ini urutannya tuh harus ini, harus sesuai. Jadi strukturnya tuh harus benar. Sedangkan di bagian bawah ini dia nggak perlu, urutannya tuh nggak penting. Jadi dia bisa dibuat kayak gini. Nah, untuk bagian ini ABC bisa kita ubah menjadi 1, 2, 3. Kita cukup menambahkan tipe saja nih di bagian sini. Maka dia bakal berubah jadi 1, 2, 3. Nah, yang ini pun kan petak nih. Bisa kita ubah jadi bulat. Cukup kita buat jadi circle. Circle. Tuh, dia jadi bakal jadi bulat. Nah, ini untuk bagian list sama bagian list, order list sama unorder list. Terus saya ada menjelaskan tentang link. Ini contoh link. Link itu menggunakan href ya kan, misalnya di sini. Terus semisalnya nih, kan di tampilan href-nya bakal kayak gini. Nih, bakal muncul link di sini. Yang ditekan, dia bakal ngarah ke Google. Sesuai dengan codingan yang kita buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tapi tidak menggunakan link dari Google. Tadi saya ada menjelaskan tentang penambahan gambar. Jadi, penambahan gambar itu bisa menggunakan IMG SRC. Ini masukin link gambar yang mau kita masukkan. Contohnya, mana dia tadi? Nih, contoh link gambar ini kita masukin ke sini sama penggunaan href. Nah, kan pertanyaannya nih, sama-sama menampilkan link, sama-sama juga gambar. Otomatis harusnya dia sama-sama menampilkan gambar ya kan? Yang pertama ini linknya sama dua-duanya, tapi sebenarnya enggak. Fungsinya berbeda. Yang pertama, fungsi pertama, IMG SRC yang ini, IMG SRC ini berfungsi untuk menampilkan gambar yang kita mau tadi sesuai dengan link. Jadi kayak gini contohnya. Gambar yang kita mau tadi, dia bakal langsung tampil. Itu karena kita menggunakan IMG SRC langsung nama linknya. Sedangkan kalau kita menggunakan ahref, dia itu bakal membuat suatu tombol, ini tombol klik yang kita rancang. Sebenarnya ini bebas, opsional, bisa klik, bisa apa, pokoknya. Jadi kalau href ini, dia perlu dilakukan aksi dulu. Kita perlu ngeklik, baru dia keluar gambarnya. Sedangkan IMG SRC ini, dia langsung menampilkan gambarnya saja, tanpa perlu kita tekan-tekan. Nah, ini untuk penggunaan href sama link. Nah, kegunaan dari href itu nggak cuma untuk ini aja. Href itu bisa juga digunakan untuk menyambungkan setiap halaman-halaman yang berbeda. Misalnya nih, seperti halaman ini. Saya ada 3 halaman, halaman 1, halaman 2, dan halaman 3. Di sini saya menggunakan href halaman. Nah, ini saya membuat halaman 3 biar dia berfungsi ke halaman 3. Jadi kalau dijalankan, dia bakal kayak gini. Nih, klik ke halaman 3. Nah, halaman 3 bagian 3 sesuai yang saya mau. Kalau mau dia ke bagian 1, saya tekan ke bagian 1, dia bakal balik lagi ke bagian 1 yang ini.
itu saya menggunakan href. Nih, href bagian. Ini hashtag ini sesuai dengan ID yang kita buat di bagian ini, bagian yang mau kita hubungkan. Terus ada juga tadi materi tentang tabel. Nah, tabel di sini, di sini abaikan aja. Ini untuk pemberian styling. Jadi stylingnya itu border kotaknya bakal berukuran 2, ada cell spacingnya sama cell paddingnya. Nah, jadi kalau ketika dijalankan dia bakal kayak gini. Nah, jadi biodata, nama lengkap ini sesuai dengan yang ini, T-head itu bagian head, bagian atas, siswa 1, siswa 2. Nah, di dalam T-head ini kan ada 2 nih, kotak T-head nih, siswa 1, siswa 2. Ini sengaja dikosongkan biar dia lebih rapi. Di bagian sini kosong. Terus ada T-body. T-body itu terdiri dari nama lengkap. Nah, nama lengkapnya ada 2, ada Andi dan ada juga NPM-nya di sini. Itu untuk pembuatan tabel. Nah, tadi saya juga menjelaskan tentang pembuatan form. Form yang ini aja lah. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di dalam form tadi ada yang namanya label, ada input. Nah, di bagian input itu kan bisa di custom tuh di bagian tab yang saya katakan tadi. Ada contohnya di bagian teks, ada date, ada radio, ada checkbox gitu kan. Contohnya nih, label. Saya membuat biar inilah, biar lebih enak sekalian outputnya. Nah, contohnya kayak gini, saya membuat form. Jadi kalau kita mau membuat form itu, tanda sebuah form itu kita buat, itu kita menggunakan tag form yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Ada tag form. Nah, nama tag form ini bakal saya jelaskan bagian akhir nanti kenapa menggunakan action dan artikel. Nah, jadi untuk judulnya saya beli nama daftar akun, di mana di sini ada label for nama lengkap. Nah, for ini untuk mengisi. Jadi ketika kita mengisikan ini ada input tipenya teks nih, ID nama lengkap. Ini kita harus kasih nama ID ini sesuai dengan ini karena pas kita ngisi bakal tersimpannya ke variabel yang di atas. Nih, di bagian variabel nama lengkap. Terus ada di sini tipe date. Tipe date itu berfungsi untuk tanggal. Jadi kalau misalnya opsional, kalau mau kita bikin dia teks juga nggak apa-apa. Dia bakal kayak gini. Tapi kan nggak mungkin lah kita masukin teks satu-satu kan. Maka dari itu kita membuat di sini tipenya itu date. Jadi kita tinggal milih aja tuh tanggalnya. Nah, untuk jenis kelamin sama hobi. Jadi kan saya ada menjelaskan tadi apa itu, ada yang namanya radio, ada yang namanya checkbox. Nah, perbedaannya kalau si radio ini dia cuma bisa dipilih salah satu, dia nggak bisa pilih dua-duanya. Nih, contohnya. Sedangkan kalau untuk checkbox, dia itu kita bisa milih lebih dari satu. Nah, ini contohnya. Nih, sebenarnya sama saja semuanya. Ini penggunaan label, ini ada input type-nya. Tinggal kita modifikasi sedikit. Terus di bagian hobi, ini ada tadi checkbox, terus ada saya kasih placeholder. Nah, ini kan ada text area nih. Text area tuh untuk ngisi hobi yang lainnya. Kalau hobi kalian tuh nggak ada di atas ini. Kenapa saya menggunakan placeholder? Kalau nggak digunakan placeholder, itu nggak. Saya mau ada tulisan hobi lainnya nih. Kalau kita buat hobi lainnya itu di sini, misalnya nih, tanpa placeholder. Misalnya sini kan, hobi. Misalnya maka dia tuh harus kita hapus dulu. Nah, kan nggak efisien kerja ya, makanya saya menambahkan placeholder di sini. Jadi kita nggak perlu melakukan hapus. Jadi kalau mau ketik langsung ketik aja. Terus di sini ada label for select. Nah, dengan select ID. Nah, select ini untuk option. Option itu pilihan. Jadi kita di sini kegunaan dari disable selected ini biar dia dikunci sebagai daftar pertama pilihan. Nih, kan dia dikunci nih sebagai daftar pertama pilihan dan dia itu disable. Disable itu yang artinya dia nggak bisa dipilih lagi. Yang harus dipilih antara 3 ini. Dia nggak bisa dipilih. Terus di bagian bawah ada username, tipenya masih sama, masih teks dan password. Nah, untuk password
kalau kita mau bikin form, password itu harus kita buat dengan tipe datanya password juga. Alasannya kenapa? Karena kalau kita buat dalam tipe teks, ini contohnya kan, username dalam tipe teks, dia bakal terlihat. Sedangkan kalau password, dia nggak bakal terlihat. Jadi kita, biasanya kan di Facebook atau di media sosial manapun kalau kita login, jadi dia tuh buat tipenya tuh dengan menggunakan tipe password. Terus di sini ada, ini dia href tadi yang saya katakan, buton. Jadi pas dia ditekan di bagian sini, ini kan ada 2 buton ini, ada buton daftar, ada buton artikel. Nah, artikel ini saya hubungkan menggunakan href tadi yang saya bilang tadi. Nah, untuk tipe data kan ada saya buat di sini dengan komen. Ini namanya komen. Jadi dia nggak bakal dijalankan. Aturannya codingan submit itu kayak gini. Jadi setelah kita ngisi data kan pasti selalu ada tombol kirim atau submit atau daftar segala macam. Nah, di sini sengaja saya bikin komen karena dia nggak berfungsi. Kenapa dia nggak berfungsi? Harusnya kan di bagian action. Nah, jadi untuk tipe data dalam form itu ada metode namanya get dan post. Get untuk mendapatkan data, post untuk memasukkan data. Nah, untuk data login itu seharusnya kita masukkan ke bagian PHP. Salah satunya contohnya PHP ya. Jadi harusnya di bagian action ini bukan artikel.html, harusnya ini nama dari PHP-nya. Jadi pas kita tekan submit, otomatis dia akan melakukan action post atau mengirimkan data ke PHP yang kita mau. Tapi karena kita belum belajar PHP, makanya saya buat aja artikel. Makanya dia nggak berfungsi di sini. Untuk tampilan, misalnya kita mau bikin website kan. Bentar. Tadi udah saya bikin sebuah website dasar. Nih, halaman dasar dari sebuah website. Ini biar enak aja nanti yang nge-CSS-nya. Jadi halaman dasar CSS-nya bakal halaman dasar dari web yang saya buat tadi seperti ini. Karena buatnya juga kilat, jadi tampilannya hanya dasar HTML biasa. Ini selamat datang, ini sebagai pesan. Kenapa? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada yang namanya div. Div itu untuk pengelompokan. Jadi div itu memudahkan kita untuk membuat sebuah style nanti untuk stylingnya. Misalnya di artikel nih, ada div class artikel. Misalnya, jadi semua artikel ini berada di dalam satu komponen yang namanya itu div. Nah, nama divnya itu artikel. Jadi kalau kita mau ngedit background atau tulisan dan jenis-jenis yang lainnya pokoknya kalau kita mau ngedit, kita tuh tinggal manggil aja di bagian CSS-nya artikel. Nanti bakal dijelasin oleh rekan saya yang membahas tentang CSS-nya. Jadi kegunaan dari div ini untuk mengelompokkan setiap komponen yang memiliki nilai yang sama lah jatuh ya. Bisa dibilang kayak gitu. Misalnya nih kayak gini pesan. Jadi pesan, div kelas pesan, dia pesannya cuma sampai sini. Kita boleh nambahin pesan yang lain. Oh iya. Untuk perkenalan, contohnya kayak gini. Di dalam isi filenya. Jadi kalau dijalankan dia bakal kayak gini. Ini tombol klik, kan tombol kliknya di sini ada nih button href form.html. Jadi kalau dia diklik, harusnya dia ke halaman form.html yang kita buat tadi. Jadi pas dia diklik, nah dia bakal tampil. Nah, tombol daftar di sini tidak berfungsi karena sesuai yang saya bilang tadi, kita belum belajar yang namanya PHP admin. PHP admin. Terus kita lanjut aja ke bagian artikel. Nah, ini contoh artikelnya yang saya buat. Nah, untuk artikel ini saya membuat menggunakan IMG SRC. Seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa menggunakan IMG SRC? Agar gambarnya langsung tampil. Kalau saya menggunakan href, ya saya harus menekan atau melakukan aksi, ya klik tombol-tombol gitu, biar apa yang gambar yang saya mau itu tampil. Sedangkan saya mau gambarnya langsung tampil, makanya saya menggunakan IMG SRC. Nah, rasanya hanya segitu yang dapat saya sampaikan dan saya mohon maaf karena terlalu cepat. Apabila ada pertanyaan, mungkin nanti bisa ditanyakan. Saya siap menerima pertanyaan dari kalian. Mohon maaf kalau secara penjelasan saya agak cepat karena saya juga mengejar waktu. Kalian pasti juga mau tidur kan? Nah, selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Adin yang telah menyampaikan materi tentang HTML.
Untuk membuat HTML tersebut kita tentunya harus menstyling dan mempercantik bentuk dari website kita. Jadi pada materi berikutnya akan disampaikan kepada Bang Rizky di mana kita menjelaskan tentang styling website tersebut. Kepada Bang Rizky, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ngelanjutin materi CSS yang udah dibuat sama Adit. Jadi sebelumnya kita perkenalan dengan CSS dulu. Jadi ini ada PDF dari CSS halaman 50. Nanti untuk file PDF-nya saya kirim di grup. Pada teman-teman mungkin file PDF-nya bisa dilihat di grup WA kita ya. Ini bahaya nih. Kirim file. Nah, itu file sudah aku kirim di grup. Mungkin teman-teman bisa buka juga filenya. Jadi sebelumnya CSS itu adalah cascading style sheet yang dimana CSS ini sifatnya untuk membuat tampilan pada HTML itu lebih menarik. Jadi dengan CSS ini kita bisa ngedesain website sesuai yang kita mau atau mengikuti tren modern pada zaman sekarang ini. Dan CSS itu dia memiliki 3 cara penggunaan, yaitu bisa dibuat di inline CSS atau di external CSS ataupun di internal CSS. Mungkin bisa dibuka lagi ini tadi filenya. Jadi untuk filenya dikirim sama Adit nih, bentar lagi. Satu ini, satu ini. Jadi jangan masuk.
Itu perlu kunci. Jadi yang pertama itu CSS itu cara penggunaannya ada ini. Pertama di internal CSS. Internal CSS itu dia cara membuatnya di bawah tag head dalam CSS. Udah aku bikin. Udah bikin. Udah. Sekalian zip. Dan Nah, itu bisa dilihat juga tuh file zip yang dikirim sama Nah, ini. Saya udah dikirim ke grup Primate Community-nya. Cek. admin. Cuma admin yang bisa ngirim. Cuma admin yang bisa ngirim, aku admin. Primate community-nya kali. Aku Primate community yang ada. Terusin aja bang ke IT Primate. Oke, kita lanjut dulu. Jadi kita buka di Visual Studio Code-nya. Pertama itu cara penulisan inline. Internal dulu lah. Internal CSS itu penulisannya kita menggunakan text style. Di bawah head pada ini mengubah tampilan pada halaman artikel agar lebih menarik. Pertama itu untuk font style. Kalau misalnya kita menggunakan font style bawaan, itu kan kurang menarik gitu, belum menggairahkan lah gitu bahasanya. Jadi kita bisa menggunakan font style. Oh salah, kita pilih dulu untuk apa? Misalnya di sini untuk kelas artikel. Aku mau nambahkan di kelas artikel ini di H3-nya
ketiganya. Penulisan CSS-nya untuk kelas itu kita menggunakan titik artikel, dan jangan lupa menggunakan kurung kurawah. Sorry, maksudnya font family. Nah, di sini langsung muncul nih beberapa gunakan. Mungkin Verdana. Ini sudah merubah artikel artikel. Nah, sekarang aku mau gambarnya agar lebih smooth gitu, agar lebih smooth. Mungkin kita bisa pilih dulu di sini. Artikel, kelas artikel. Dan di sini gambarnya menggunakan elemen IMG. Kita pilih lagi di sini. IMG. Nah, perbedaannya di sini. Kalau kita ingin mengambil artikel kelas, dia menggunakan titik. Di kelas, kita memanggil elemen di sini. Dia tidak menggunakan titik. Nah, jadi sini aku mau misalnya mau ngasih border 5 pixel dan aku mau ngasih border color warna black misalnya. Kemudian aku mau ngasih samping-samping gambarnya itu agar lebih mulus, kita pakai border radius sebanyak 20% lah kayaknya. Kita cek dulu di sini. Nah, terlalu mulus nih. %. Sekarang kan ini kaku. Yang namanya Cindy Maharani, tolong matiin mic-nya. Ini bordernya nih nggak muncul nih. Wah, di telepon dulu aku. Kita kasih border width 5 pixel. Border height ada. Mungkin nih ada kesalahan pada gambarnya ya. Jadi kita lanjutkan saja dulu. Selanjutnya kita mau agar ini teksnya mungkin menggunakan P
paragraf agar lebih kecil font. Ini kita pilih lagi. Kemudian di dalam artikel, di dalam kelas spasi. Nah, seperti ini. Cara mengubah fontnya, font size-nya itu, kita menggunakan font size. Nah, kita masukin di sini. Ini size-nya misalnya 12 pixel. Pixel berarti px. Nah, jadi dia lebih kecil gitu. Terlalu kecil kayaknya. Kita kasih 14 pixel. Kemudian aku merubah warna dari fontnya agar lebih terang, agar lebih menarik. Caranya kita menggunakan maksudnya color. Contohnya mungkin kita menggunakan warna kuning, yellow. Dia mengambil semua paragraf yang ada di elemen kelas artikel. Oke, terlalu apalah. Kita green kan saja. Ini. Untuk di mana artikel aku belum pisahkan aja tadi. Nah, sudah terlihat. Kemudian agar lebih menarik, kita bisa menambahkan background di halaman ini. Halaman artikel.html ini. Caranya jangan di artikelnya lah, kita buat lagi di sini. Kita akan mengambil elemen body. Kemudian kita menggunakan, nah ini ada dua cara mengubah background. Kita bisa pakai background sorry, maksudnya background aja. Nah, ini. URL. Jadi dia ada dua cara. Bisa pakai background, URL, atau background color. Kalau warna backgroundnya saja, kita refresh. Nggak mau. Ngelek. Oh iya, delay di sini. Oh, jaringan. Coba lagi. Di sini tuh Iya. Oke. Ini entah jaringan, entah laptopnya ini not responding. udah. Not responding. Nah, udah. Nah, ini. Jadi seperti ini cara mengubah warna.
sorry tadi ada gangguan jaringan ya. Bagaimana dengan mengubah background menggunakan gambar yang kita inginkan? Caranya kita menggunakan background dan URL. Logo yang saat sini aku cari saja logo Kominfo misalnya. Anggap saja seperti ini. Karena Kominfo itu melambangkan anak IT sekali gitu. Kalau kasus PDN gimana, Bang? Nah, ini kita cara memasukinnya ngambil dari Google itu gini. Misalnya, ini kan gambarnya nih, kita ya ini aja, buka gambar di tab baru, jangan yang buka link, tapi buka gambar. Nah, ini ada linknya nih, .jpg. Pastikan ini .jpg ya atau .png nggak apa-apa juga. Nah, di sini kita masukin aja nih, kita paste, save. Nah, kita cek lagi tadi. Gimana dia? Nah, tuh. Udah masuk kan background-nya, ada Kominfo-nya. Jadinya udah, keren lah. Tapi ini gambarnya dia nge-repeat nih. Maksudnya dia mengisi ruang kosong gitu. Aku mau gambarnya tuh di tengah aja gitu. Caranya kita di sini lagi tadi. Kita kasih background, repeat, jadi no repeat. Nah, sekarang kita cek lagi di sini. Tuh, nge-lag. Nge-lag. Nah, tuh udah nggak nge-repeat ya kan. Caranya kita menggunakan center kan. Bang, ngelag Bang ada. Ya maklum lah di sini kan nge-lag jaringan. Susah juga sekarang jaringan. Wifi mahal. Jadi mau nggak mau ya beginilah jaringan. Sekarang aku mau ngapain ya? Mau semua ini ada di tengah. Kita pindahin semuanya ini di tengah. Caranya tunggu, caranya kita buat dulu di sini file baru. Aku mau namanya style.css. Nah ini. Jadi ini aku cut aja nih. Aku cut. Otomatis kalau aku hapuskan ini CSS-nya hilang. Tuh. Jadi seperti semula lagi dia mengikuti bawaan. Kemudian aku pastikan di sini. Apa karena belum kita konekin. Nah, add, kita bisa tambahin link. Elemen link dan pasti. Kemudian header file.css kita save. Nah, dia kembali lagi nih. Udah kayak tadi lagi nih. Ada paket, matikan dulu wifi-nya. Yang ada paket, matikan dulu wifi-nya. Terus enggak pakai. Oh, gambarnya di tengah nih.
sorry, buat artikel di sini. Margin center padding. Oh ini nggak usah nih, paddingnya 0 aja nih. Wah, nggak mau cek. Error deh guys. Wah ini. Mau. Text line atau kita menggunakan justify content center. Ngelek dia. Cek. Nah, oke dah. Udah. Coba. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini nih, halaman dasar. Yang halaman artikel kan sudah nih, tapi yang halaman dasar belum. Dasar .html. Nah ini kan masih kaku kali nih ya. Aku mau yang di sini dia ada stylenya juga. Mungkin bisa mengikuti ini juga ya, yang sudah kita desain. Kita tambahkan aja lagi di sini linknya. Kita tambahkan. Kan satu CSS nih, tapi dia beda file dengan dasar dan artikel. Sini aku mau untuk artikel, yang ini untuk yang file dasar. Kita komen aja di sini. Nah, aku mau ngasih ini nih, mau ngasih yang di atas ini jarak. Jadi dia selamat datang sampai ke bawah ini, dia ada di tengah-tengah sini. Itu ada dua cara. Caranya bisa menggunakan margin ataupun menggunakan perbedaan margin dan padding itu ke bawah, mengarik elemen ke bawah. Sedangkan padding yaitu memberi batasan yang ada, misalnya mau ngasih padding top nih. Padding top itu kita kasih jarak di atas ya. Nah, kita kasih halaman kosong gitu. Kemudian di sini aku mau menggunakan ke sini. Caranya kita cek dulu di sini dasar. Ini ada div kelas pesan, ada div kelas perkenalan, dan ada ini. Mungkin aku mau cat, misalnya halaman.
nama kelasnya halaman, kemudian di sini aku tambahkan di sini dot halaman. Aku mau tarik menggunakan margin, mungkin margin top tadi ya, kita kasih bottom maksudnya. Nah, aku menarik dia ke bawah sebanyak persen. Halaman, salah cuy, halaman. Oh, sorry. Malah yang gambarnya yang ketarik. Mungkin menggunakan body. Margin bottom 50 pixel juga. Halaman. Iya. Kita harus menggunakan padding. Nah, mau ya. Kalau pakai padding dia mau, karena dia memberi batin 50%. .500 pixel. Lampau ke bawah. Nah, anggap aja seperti ini. Selamat datang di website saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Ibnu. Ini ya yang di websitenya ya. Kemudian aku mengubah teksnya lagi nih kayak yang tadi juga. Caranya dia menggunakan elemen H2. H2 kita ambil elemennya font family. Aku mau di sini dia pakai yang berbeda. Courier News. Font size-nya aku mau buat dia karena dia H2. Kayaknya nggak usah lah. Font color-nya sih. Tadi caranya sih kita bisa kasih font oblik sih. Kemudian website keren. Terus mau buttonnya itu memiliki radius border, jadi dia tidak terlalu tajam jadi ujungnya itu kan. Caranya
Sama seperti border tadi, kita kasih border 12 pixel lah. Nah, seperti itu. Terus bordernya lagi kita kasih sini border color white. Nah, ini. Terus ini kan ada apa nih? Kayak ada garis-garisnya nih, background apa? Shadow. Jadi aku kasih border inline color. Gak mau dia. Kita pindahin aja lah dia ke agar lebih besar. Border width. Nah, terlampau besar ya. Kita kasih 12 pixel. Nah, ini yang kanannya berbeda. Border left. Kasih. Border bottom. Sama 12 pixel juga. Nah, hilang nih, udah hilang kan? Sekarang aku mau dia, nggak mau. Aku mau dia agak besar. Kayak tadi juga, border 12 pixel. Jadi set lah. Kamu juga di 12 pixel. 20%. Langsung yang aja biar nampak perbedaannya. Yang bagian 20 coba. Wow. Nah, kalau di fix border width dia mau. Tapi kenapa? Border left, border right. Kita gitukan aja lah dulu. Jika diklik ke sini. Ini font. Walah. Yang form itu kan dia di sini aku tambahkan lagi.
Dan di sini untuk formnya kita lihat, ini kan di kiri atas ya. Form.html dia elemen form di sini. Jadi aku tambahkan saja di sini dengan elemen form link. Cek. Halo, cek. Cek. Nah, tadi kan color. Nah, jadi dia kayak gini. Karena di